Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tabah Imam Suhada dari Prodi D3 Teknik Mesin kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengenalan listrik 3 fase. Definisi kelistrikan 3 fase. Listrik 3 fase yaitu kelistrikan 3 fase adalah sistem distribusi tenaga listrik yang menggunakan 3 saluran listrik yang berbeda fase, yaitu fase R, fase S, dan fase T. Sumber daya 3 fase. Sumber daya listrik 3 fase biasanya berasal dari generator atau transformator yang menghasilkan tegangan dan arus listrik 3 fase. Aplikasi luas. Sistem kelistrikan 3 fase banyak digunakan dalam industri, fasilitas komersial, dan pembangkit listrik karena efisiensi dan daya yang besar. Komponen utama pada sistem kelistrikan 3 fase. 1. Sumber tenaga listrik 3 fase. Pembangkit listrik seperti generator yang menghasilkan tenaga listrik 3 fase. 2. Kabel transmisi 3 fase. Kabel yang digunakan untuk menyalurkan tenaga listrik 3 fase dari pembangkit ke konsumen. Yang ketiga, peralatan konversi seperti transformator dan motor listrik yang mengkonversi tenaga listrik 3 fase menjadi bentuk yang dibutuhkan konsumen. Prinsip kerja kelistrikan 3 fase. Arus listrik fase, yaitu arus listrik dalam sistem kelistrikan 3 fase mengalir melalui 3 konduktor yang terpisah, masing-masing membawa satu fase dengan perbedaan fase 120 derajat. 2. Tegangan terpisah. Sistem fase memiliki tegangan yang terpisah dan terpasang dalam urutan berbeda, menghasilkan perbedaan potensial antara fase yang membuat motor 3 fase dapat berputar. Dan yang ketiga, rotasi medan magnet. Perbedaan fase arus listrik menciptakan rotasi medan magnet yang bergerak secara berurutan. Hal ini memungkinkan motor 3 fase untuk berputar dengan stabil dan efisien. Untuk keuntungan pengguna kelistrikan 3 fase. Sistem ini yaitu sistem kelistrikan 3 fase memiliki beberapa keuntungan yang signifikan. Beban terbagi secara seimbang di antara ketiga fase, meningkatkan efisiensi dan mengurangi kehilangan daya, dan arus yang dihasilkan juga lebih stabil dan teratur, menghasilkan performasi yang lebih baik untuk aplikasi industri. Selain itu, sistem 3 fase memungkinkan penggunaan motor listrik yang lebih besar dan bertenaga, serta transformator yang lebih efisien. Dalam hal ini, membuatnya ideal untuk diaplikasikan di pabrik, gedung, dan proyek-proyek infrastruktur yang berskala besar. Aplikasi kelistrikan 3 fase. Pada sistem kelistrikan 3 fase memiliki banyak aplikasi yang di berbagai sektor, seperti industri manufaktur, transportasi, pembangkit listrik. Teknologi ini digunakan untuk menggerakkan motor-motor listrik besar, kompresor, dan peralatan lainnya membutuhkan daya besar. Kelistrikan 3 fase juga digunakan secara luas pada sistem transmisi dan distribusi listrik. Hal ini menjamin pengiriman energi secara efisien dan stabil ke konsumen rumah tangga maupun komersial. Nah, untuk perbandingan kelistrikan 1 fase dan 3 fase. Untuk kapasitas daya, sistem kelistrikan 3 fase dapat menghantarkan daya yang lebih besar dibandingkan 1 fase.
Hal ini membuatnya lebih cocok untuk aplikasi industri yang membutuhkan tingkat konsumsi listrik yang cukup tinggi. Efisiensi transmisi. Dalam sistem 3 fase, lebih efisiensi mentransmisikan daya listrik karena menggunakan 3 kabel fase dibandingkan 1 fase yang hanya menggunakan 2 kabel. Hal ini mengurangi rugi-rugi daya selama pengiriman. Untuk putaran motor. Motor listrik 3 fase memiliki putaran yang lebih stabil dan torsi yang lebih tinggi dibanding motor 1 fase. Hal ini membuatnya ideal untuk aplikasi industri yang membutuhkan performa yang lebih baik. Untuk biaya instalasi. Meskipun membutuhkan lebih banyak komponen, biaya instalasi sistem 3 fase dapat lebih rendah karena membutuhkan kabel yang lebih kecil untuk mentransmisikan daya yang sama. Adapun rumus-rumus dalam perhitungan daya dan arus pada kelistrikan 3 fase. Yang pertama, perhitungan daya. Pada sistem kelistrikan 3 fase, daya dihitung dengan mengalihkan tegangan antara fase arus per fase dan faktor daya. Rumusnya adalah P sama dengan akar 3 kali V kali I kali cos 0. Yang kedua, perhitungan arus. Pada sistem 3 fase dapat dihitung dengan membagi daya total dengan tegangan antara fase dan faktor daya. Rumusnya yang ketiga, hubungan Y dan delta. Sistem kelistrikan 3 fase dapat dikonfigurasi dalam hubungan Y atau bintang atau hubungan delta. Ini akan mempengaruhi perhitungan arus dan tegangan. Ya, di sini juga ada contohnya ya, teman-teman. Kita lanjut. Untuk cara perawatan dan pemeliharaan sistem kelistrikan 3 fase. Pemeriksaan berkala. Melakukan pemeriksaan berkala pada komponen kritis sistem kelistrikan 3 fase. Seperti panel, MCB, dan kabel untuk memastikan kondisinya tetap prima. Kita juga harus melakukan pembersihan agar menjaga kebersihan sistem kelistrikan 3 fase dengan rutin, membersihkan debu dan kotoran yang dapat mengganggu kinerja komponen. Kalibrasi. Melakukan kalibrasi pada peralatan pengukur secara berkala untuk memastikan akurasi data dan deteksi dini masalah. Perbaikan cepat. Memastikan ada tim siaga yang dapat melakukan perbaikan cepat jika terjadi kerusakan untuk meminimalkan downstream gangguan operasional. Perkembangan terkini dan prospek kelistrikan 3 fase. Yang pertama, 1. Teknologi maju. Sistem kelistrikan 3 fase terus berkembang dengan teknologi yang lebih canggih. 2. Efisiensi energi. Penggunaan kelistrikan 3 fase mampu meningkatkan efisiensi energi dan pengurangan biaya operasional. 3. Integrasi terbarukan. Sistem kelistrikan 3 fase dapat dengan mudah diintegrasikan dengan terbarukan seperti solar panel. Ini contoh gambar. Sini ada stator, ada rotor, ada bearing, and bracket. Ya, sini ada frame atau yoke, and bracket, bearing, cooling fan.
Untuk kelebihan motor listrik 3 fase dalam industri. Yang pertama, kemampuan untuk mengatasi beban berat. Kedua, motor listrik 3 fase mampu mengatasi beban berat dan memastikan bahwa peralatan tetap berjalan dengan efisien. Kemampuan untuk mengatasi suhu tinggi. Motor listrik 3 fase mampu mengatasi suhu tinggi dan memastikan bahwa peralatan tetap bekerja dengan baik. Yang kelima, kemampuan untuk mempertahankan daya. Dan yang terakhir, motor listrik 3 fase mampu mempertahankan daya dan memastikan bahwa peralatan tetap berfungsi dengan baik meskipun beban berubah-ubah. Selain ada kelebihan, motor listrik 3 fase juga memiliki kekurangan. Yang pertama, daya tergolong besar pada motor 3 fase, ada yang kecil tapi kita tahu lah ya. Yang kedua, konsumsi arus besar. 3, harus menggunakan rangkaian kontrol atau rangkaian kendali motor 3 fase. 4, harus menggunakan protection berupa thermal overload relay. Kelima, hanya bisa dijalankan menggunakan listrik 3 fase untuk torsi yang kuat. 6, semakin besar beban yang digunakan untuk motor listrik 3 fase, semakin mahal harga motor listrik 3 fase. 7, jika rusak pada kumparan cukup mahal untuk memperbaikinya. Dan yang terakhir, harus dijalankan pada standar pengoperasional berdasarkan IP. Nah, kesimpulannya, artikel ini membahas tentang motor listrik 3 fase, yaitu sebuah mesin yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik 3 fase memiliki 3 fase yang berbeda, yaitu fase utama, fase kedua, dan fase ketiga. Hal ini membuat motor lebih efisien dan memiliki torsi yang lebih besar daripada motor listrik 1 fase. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.